Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vito Pratama. Saya di sini akan menjelaskan tentang website portofolio saya untuk tugas pemrograman web praktik. Oke, saya akan masuk saja, langsung saja. Di pertama-tama ini adalah tampilan website saya. Terdapat menu navbar home, galeri karya, tentang saya atau about me, dan kontak. Nah, yang pertama-tama saya akan membahas menu home. Di dalam menu home terdapat foto saya menggunakan transisi tentunya, dan function saya menggunakan JavaScript untuk menaruh ini uh, kalimat yang animasinya diketik. Selanjutnya terdapat paragraf perkenalan saya. Selanjutnya terdapat 4 akun sosial media saya seperti Instagram, Twitter, GitHub, dan link ID. Nah, keempat logo ini semuanya berfungsi dengan baik. Oke, semuanya berfungsi dengan baik. Selanjutnya terdapat footer yang berisi hak cipta saya dan Reddit, seperti icon oleh Von Owesam dan gambar oleh Unsplash. Selanjutnya galeri karya. Nah, di galeri karya ini adalah semua karya-karya saya yang saya buat tentunya, seperti website toko online, desain grafis, desain poster, aplikasi to-do list, desain website responsif, dan aplikasi mobil makanan. Dan terdapat footer lagi. Selanjutnya tentang saya atau about me. Terdapat foto saya lagi yang seperti di menu home. Dan deskripsi panjang tentang perjalanan saya. Selanjutnya biodata yang berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, email, dan nomor telepon saya. Dan terdapat hobi dan minat saya sendiri. Selanjutnya ke menu kontak. Di menu kontak ini saya menambahkan teks area yang terdiri dari your name atau nama Anda, email saya, ya email Anda, dan message. Dengan contoh seperti ini. Nah, semuanya berfungsi dengan baik dan terdapat get in touch atau ini akan mengarah ke email saya dan nomor handphone saya. Selanjutnya terdapat seperti di menu awal, di menu home, terdapat 4 logo, link ID, GitHub, dan Twitter, dan Instagram saya. Dan footer hak cipta saya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam sintaks atau pemrogramannya. Oke, yang pertama-tama saya akan membahas tentang indeksnya terlebih dahulu atau menu home-nya. Di dalam HTML index atau home terdapat link ref yang akan mengekstrak CSS-nya yang terdapat di folder CSS. Ini dia. Nanti akan saya jelaskan untuk CSS-nya di belakang. Selanjutnya, title portofolio website. Nah, sekarang kita masuk ke body atau tampilan HTML-nya. Di dalam body terdapat navbar yang terdiri dari home, galeri karya, tentang saya, dan konteks tentunya.
Selanjutnya masuk ke menu utama, terdapat kelas home. Di dalam kelas home terdapat home image atau image yang tadinya itu adalah gambar saya yang ini. Selanjutnya terdapat deskripsi singkat tentang diri saya, ikon media sosial yang tadi, dan saya di sini menambahkan function atau JavaScript untuk efek mengetik otomatisnya yang tadi saya bilang. Nah ini. Dengan function type effect ini menampilkan huruf satu persatu dengan uh, kurun waktu 1 detik, dan di huruf terakhir itunya akan pending atau menunggu selama 2 detik. Dan selanjutnya akan masuk ke kata berikutnya. Dan selanjutnya terdapat footer yang tadi diberi nama saya dan hak cipta, dan tentunya Reddit yang saya ambil dari font Awesome dan Unsplash. Selanjutnya masuk ke galeri karya. Nah, di galeri karya ini saya tidak memisahkan HTML dan CSS-nya. Saya memasukkan lagi link font Awesome untuk icon dan import font Pomix atau fontnya saya ambil dari Google Fonts. Nah, di sini di CSS untuk galeri karya saya mereset stylenya secara global atau full HTML-nya stylenya saya hapus. Selanjutnya untuk ukuran font dasarnya itu 62%, 62,5%, dan body dengan background color hitam dan color putih. Terdapat header dengan margin top 20 px, posisinya fix jadi tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa dinaik turunkan, dan logo dengan warna ke orange. Nah, sekarang kita memasuki body HTML-nya. Seperti yang di dalam indeks HTML, di sini juga terdapat navbar, home, galeri karya, tentang saya, dan konteks tentunya. Nah, sekarang saya masuk ke bagian galeri karyanya atau yang ini. Nah, di sini saya menggunakan kelas galeri yang seperti di CSS yang atas. Terdapat kelas project yang berisi image dan deskripsi singkat tentang project yang saya buat. Setelah kelas project terdapat footer atau hak cipta yang dilindungi yang saya punya. Selanjutnya saya akan masuk ke kelas tentang saya atau about me. Nah, di sini saya tidak memisahkan CSS dan HTML-nya dikarenakan mungkin agar lebih efisien.
Akan tetapi saya memisahkan CSS untuk konteks dan indeks dikarenakan CSS indeks dan konteks itu semuanya sama. Jadinya tidak jadi saya pisahkan agar menjadi satu CSS saja. Selanjutnya untuk CSS-nya sendiri sama seperti galeri karya, saya mengambil font dari Google Fonts yaitu Poppins dan scroll level untuk animasi scrollnya. Seperti halnya di galeri karya, saya mengreset secara global style HTML-nya. Selanjutnya untuk ukuran fontnya sama seperti di galeri karya. Untuk body, header, logo itu hampir sama di galeri karya. Yang membedakan adalah teksnya dari H1 sampai H3. Terdapat style CSS gaya profil, saya menggunakan RGB dengan warna kecoklat-coklatan. Dan saya menambahkan responsif untuk handphone tentunya di sini. Oke, setelah saya membahas style CSS dari tentang saya akan masuk ke body HTML-nya. Nah, di sini terdapat navbar sama seperti di konteks dan galeri karya. Terdapat 4 navbar, yaitu home, galeri karya, tentang saya, dan konteks. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke kelas tentang saya. Di sini saya menambahkan foto profil JPG yang sama di menu home atau di indeks HTML. Dan selanjutnya di konten, saya terdapat deskripsi singkat tentang saya dan saya bold untuk nama saya sendiri. Selanjutnya masuk ke biodata. Di sini saya memisahkan kelas biodata dengan kelas tentang saya. Terdapat biodata label nama, tempat tanggal lahir, alamat, email, dan telepon. Selanjutnya untuk kelas hobi, ini terdapat membaca buku, mendaki, fotografi, dan bermain gitar, bermain game. Itu adalah hobi yang saya sekarang tekuni. Dan untuk kelas closingannya atau pemanis di atas footernya, saya menambahkan terima kasih telah mengunjungi halaman ini. Saya harap dapat bekerja sama dengan Anda di masa depan. Nah, sekarang masuk ke scriptnya atau CS-nya. Nah, di sini terdapat animasi scroll level yang seperti yang tadi di atas. Saya menambahkan ini scroll level di sini. Nah, oke, saya panggil scroll level-nya dengan duration 100 atau 1 detik, dengan origin right, bottom, left, dan untuk hobi bottom, untuk closing bottom, dan selesai. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Nah, yang biodata dari bawah ke atas, hobi dari bawah ke atas, terima kasih dari bawah ke atas, akan tetapi foto dari kiri, about me atau deskripsi tentang saya dari kanan atau dari right. Dan di sini tentunya terdapat footer.
seperti halnya di galeri karya dan indeks. Selanjutnya masuk ke konteks atau kontaks HTML. Di sini saya mengambil icon dari font Awesome untuk Instagram, Twitter, GitHub, dan link ID. Saya juga mengimport yang tadi saya jelaskan. Untuk indeks HTML dan konteks itu saya pisahkan CSS-nya tidak di dalam HTML-nya, di style CSS di dalam folder CSS. Selanjutnya masuk ke title, terdapat portofolio website konteks, masuk ke logo atau yang di kiri atas saya, Jasvi. Selanjutnya terdapat navbar di dalam bodinya tentunya. Navbar ini sama seperti di galeri karya, indeks, dan tentang saya. Selanjutnya section untuk font, stylenya center, font saya 4 rem, margin bottomnya 2 rems, dan margin topnya itu 10 rems. Nah, konteks di sini saya spam biar lebih besar dari deskripsi-deskripsi yang di bawah ini. Nah, selanjutnya masuk kelas contents atau containers. Terdapat tipe inputan seperti teks, type-nya teks, tipenya teks atau mengetik, ID, nama, terus untuk placeholder-nya your name required, seperti halnya di sini di dalam ini your name. Terus masuk ke font group, ke email, terdapat your email, ID email, name email. Terus font groupnya message, rows-nya 6, your name, your message. Button untuk send message-nya. Dan informasi kontak langsung ke sosial media saya tentunya. Seperti email, nanti tentunya jika email saya ditekan, otomatis dia akan masuk ke email saya. Sini highlight email untuk meng-highlight emailnya seperti halnya di navbar. Nah, jika saya menekan mengarahkan kursor ke kayak seperti di galeri karya, akan teks yang berwarna putih otomatis berubah menjadi orange. Seperti halnya di sini, saya highlight emailnya atau nama emailnya agar terkesan interaktif untuk websitenya sendiri. Selanjutnya ya dengan nomor handphone saya dan icon sosial media tentunya. Seperti halnya di home HTML tadi atau indeks HTML tadi. Selanjutnya setelah section masuk ke footer seperti halnya di HTML sebelumnya. Oke, sekarang sudah semua HTML sudah saya jelaskan. Sekarang akan masuk ke CSS-nya. Nah, di sini saya mengimport Google Puffins atau Puffins dari Google Fonts. Nah, di sini saya seperti CSS ini hanya saya gunakan untuk
konteks HTML dan indeks HTML saja. Untuk galeri karya HTML dan tentang saya HTML, CSS-nya terdapat di dalam HTML-nya sendiri. Oke, saya lanjut untuk font HTML-nya yaitu 62,5% atau 16 px. Stylenya bodinya, header, logo, logo over, navbar, sectionnya, home-nya, home konteks H1, span-nya warnanya apa, subjudulnya, paragraf di home section, radiusnya, frame gambar. Ini untuk home image tadi yang di dalam menu home yang membuat gambar ini menjadi bundar. Dan animasi tonjolannya. Nah, untuk nih hover, efek gambar saat di hover, transisinya berapa, scale 1.05, icon media sosial yang terdapat di indeks dan konteks, button, efek pada button yang terdapat di konteks, animasi mengetik, saya menambahkan media untuk layar di bawah 1000 px atau seperti di HP, tablet, tidak di laptop. Dan terdapat ini CSS footernya yang terdapat di konteks dan indeks. Oke, semua yang program yang ada dalam portofolio website saya sudah saya jelaskan. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah atau penjelasan yang kurang dipahami dikarenakan saya masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.